Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai lagi acara ICEP Talk di malam hari ini, bertepatan dengan tanggal 24 ya, 24 hari Senin 2020. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita bisa jumpa di ruang ICEP Talk ya. Selamat datang bagi yang baru bergabung dan bagi rekan-rekan sahabat-sahabat semua ya, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kali ini kita ada bincang-bincang santai dengan narasumber kita yang luar biasa. Jadi beliau seorang dokter, Dokter Endah yang tidak asing di kita semua, Dokter Endah Ernawati, MKes CET. Beliau juga beberapa tahun terakhir ini menekuni tentang dunia praktisi dari trainer EFT, sama menekuni tentang coaching. Nah, ini yang menarik. Nah, malam hari ini beliau akan cerita dan sekaligus nanti kita bareng-bareng belajar ya tentang bagaimana membalanskan roda kehidupan kita. Ya, mungkin supaya tidak berpanjang kata, kami persilahkan kepada Dokter Endah untuk memulai bincang-bincang kita malam hari ini. Dipersilahkan, Dokter. Assalamualaikum, Dokter. Ya. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dr. Agus. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Siap. Ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara ICEP Conference Talks pada malam hari ini, yang insya Allah selalu kita adakan rutin ya, setiap minggu 2 kali, jadi Senin sama Rabu. Ya, pada malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk exercise suatu roda kehidupan, life, wheel of life ya, seperti itu. Khususnya nanti ini kita di live, karena nanti wheel ini akan banyak sekali, apakah itu di kepemimpinan, leadership, atau di kesehatan spesifik, nanti kita bisa lagi lebih detail. Nah, pada malam ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengenal dan exercise. Kedepannya kami akan coba bersama beberapa dokter spesialis untuk tampil di ikon ini spesifik dengan kesehatan. Nah, itu nanti kita akan banyak menggunakan juga wheel of life ini, sehingga bisa, saya harapkan Bapak Ibu sekalian bisa cepat, bisa terampil ya menggunakan wheel of life ini. Baik, saya ini kan. Sudah kelihatan, Dokter Agus? Iya, kelihatan. Tas yang abang Mama itu. Silakan. Baik, kelihatan. Ya. Judulnya saya agak ini lagi, bukan Wheel of Life, tapi Life Balance Wheel, dengan menggunakan Wheel of Life. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian bagaimana menggunakan salah satu tools agar kita bisa lebih seimbang ya dalam kehidupan kita. Oke. Ya, kita menggunakan tools Wheel of Life, jadi roda kehidupan. Ini menunjukkan bagaimana membawa keseimbangan dalam hidup Anda dan menciptakan kebahagiaan dan kesuksesan.
Tentu kalau kehidupan kita seimbang, kita akan merasa bahagia dan sukses. Ya, Wheel of Life ini sering digunakan sebagai sarana untuk melatih dan atau menetapkan tujuan. Dalam Wheel of Life ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi bagaimana seseorang menghabiskan waktunya dan seberapa puas orang ini tentang berbagi bagian dan dimensi dalam kehidupannya. Ini pertama kali dibuat oleh Paul J. Meyer, pendiri Success Motivation Institute. Jadi ada kata kunci di sini. Dalam Wheel of Life ini, selain kita melatih untuk assessment, jadi ini sebenarnya untuk assessment dulu pertama ya, assessment, jadi menilai keseimbangan dimensi dalam kehidupan kita. Dari situ kita dapat gunakan ini untuk ke tujuan-tujuan kehidupan kita ke depannya. Ya. Nah, kemudian jadi ini pertama adalah untuk mengidentifikasi bagaimana seseorang menghabiskan waktunya dan seberapa puas orang ini tentang berbagi dalam dimensi kehidupannya. Nah, dimensi pada Wheel of Life ini saya ambil yang 6 dimensi yang dasar, ya, yang dasar. Jadi dimensi spiritual, sosial, kesehatan, keluarga, karier, dan keuangan. Nah, ini setiap orang akan berbeda, ya. Pada umumnya 6 ini wajib ya, pada umumnya wajib. Tapi setiap orang akan berbeda ininya tadi apa ya, fokusnya, energinya ya, kemudian kepuasannya akan berbeda-beda. Misalnya ada orang yang menganggap bahwa dimensi pengembangan diri ya, pengembangan diri itu penting buat dia sehingga bisa menambah dimensi ini. Ini kan hanya 6 ya, 7. Oh, buat saya pengembangan diri sangat penting. Jadi saya akan mengambil dimensi itu dalam kehidupan saya. Ada juga orang yang menganggap bahwa relationship itu sesuatu yang sangat penting. Padahal relationship itu bisa saja ada di keluarga, ya, ada di sosial, ya. Tapi dia pingin itu sesuatu yang sangat value buat dia, ya. Jadi ini juga berkaitan dengan value seseorang, ya. Jadi bisa ditambahkan sendiri. Contoh lagi, ada orang yang menganggap bahwa rekreasi itu penting buat dia. Saya nggak bisa kerja lagi kalau saya nggak rekreasi. Jadi kerja, kemudian dia berlibur dulu. Setelah itu kembali lagi kerja, dia berlibur lagi. Ya, nah, apakah itu salah? Apa tidak juga? Ya, buat beberapa orang rekreasi, itu hal yang mahal, ya, menghabiskan waktu, boros dan sebagainya. Tapi beberapa orang menganggap bahwa rekreasi itu sebagai booster buat dia. Jadi dia menganggap bahwa dimensi rekreasi itu penting dalam kehidupannya. Ya, dia nggak seimbang kalau nggak ada rekreasi. Ya, kerja keras, dapat uang, rekreasi. Jadi dimensi ini setiap orang bisa mempunyai dimensi yang berbeda, ya, mencerminkan prioritas Anda dalam hidup Anda seperti apa. Jadi ini 6 dasar, tapi kita bisa menambahkan atau mungkin menata lagi sesuai dengan kehidupan kita. Nah, nanti saya mengajak Bapak Ibu untuk menuliskan dimensi-dimensi dalam kehidupan Bapak Ibu apa aja, ya. Bisa lebih dari ini. Kemudian jadi yang pokok-pokok itu dimensi spiritual, sosial, kesehatan, keluarga, karier, dan keuangan. Misalnya dimensi yang lain ya, emosi dan mental, ya. Kemudian ada lagi dimensi social and delegasi ya, delegasi. Jadi itu juga ada yang menganggap itu adalah penting, ya. Apalagi
spiritual, keuangan, kesehatan, pekerjaan, sudah? Oke. Ya, rata-rata seperti itu. Ya, kita lihat. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita bicara wheel of life itu sendiri. Ya, jadi wheel of life, kalau Bapak Ibu sekalian pengen lihat contohnya saya, ya. Nah, inilah yang disebut sebagai wheel of life. Ya, jadi ini adalah roda kehidupan. Ya, wheel itu roda of life kehidupan. Jadi adalah suatu assessment, suatu tools di mana kita menilai dimensi-dimensi dalam kehidupan kita. Terdiri spiritual, sosial, kesehatan, keluarga, karier, dan keuangan. Kita ambil yang standar ya, yang 6. Oke. Nah, sekarang langsung kita latihan. Nanti setelah itu kita diskusi. Bapak Ibu bawa kertas ya. Oke. Pikirkan dimensi atau area kehidupan Anda yang menurut Bapak Ibu sekalian penting dalam kehidupan Bapak. Bisa sesuai dengan ini, ya, 6. Bisa ditambahkan seperti yang tadi saya bilang. Misalnya saya sangat membutuhkan pembelajaran, ya, personal growth, seperti itu, ya. Saya dalam hidup saya penting tuh relationship, ya. Silahkan tambahkan. Tadi rekreasi, kalau memang dibutuhkan sekali, silahkan tambahkan. Oke. Oke. Silahkan tulis dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silahkan tulis. Oke. Ada yang lebih dari 6? Saya. Ya. Oke, silahkan tulis dulu. Ini tidak ada benar, tidak ada salah. Jadi semuanya benar. Ya. Setiap orang unik dan setiap orang punya dimensi-dimensi yang berbeda. Karena ini kan berkaitan dengan value masing-masing. Ya. Kalau sudah, buatlah lingkaran seperti ini. Sesuai dengan jumlah dimensinya. Dokter Agus, nanti saya tolong dibantu siapa yang belum selesai ya. Oke, buat lingkaran seperti ini dan karena sudah enggak. Iya. Tolong disediakan belum bertahap dulu, Dok. Kalau masih ada yang lanjut ya. Adakah? Oke. Tuliskan dimensinya, kemudian buat lingkaran. Bikin lingkaran seperti itu persis ya. Lanjut ya. Ya. Berikutnya cara yang kedua ya. Cara kedua adalah butterfly effect. Buat lingkaran dengan jumlah sesuai dengan dimensinya. Dibagi sesuai dengan jumlah dimensi Bapak Ibu sekalian. Mau 6, mau 8, silakan. Usahakan tidak kurang dari 6 ya, karena ini standar, ini basic banget. Kalau mau menambahkan delegasi, silakan, itu juga penting. Kayak anak SD ya, suruh buat lingkaran, suruh bagi. Oke? Oke, semuanya peserta siap semua ya, bawa kertas ya, sama itu terus dilingkar begitu ya Dok ya, dilingkar kemudian ditulis satu angka seperti persis ya, seperti yang di tabel ya. Ya. 1 sampai 10. Kemudian lihat
Dilihat di pusat ini adalah angka 0, di sini adalah 10. Ya. Di pusat ini adalah 0, di sini 10. Oke. Lanjut ya. Oke. Setelah Bapak Ibu semua menulis sesuai dengan will-nya, sesuai dengan dimensi yang dibutuhkan, sesuai dengan dimensi yang sangat Bapak Ibu prioritaskan, sekarang silakan Anda menilai tingkat kepuasan di setiap dimensi, di setiap area. Ini spiritual, saya kasih contoh. Tingkat kepuasannya di tingkat 7. Ya, tingkat kepuasan ataupun apa ya, energi yang Anda luangkan di situ ya. Lebih banyak kita menggunakan tingkat kepuasan. Untuk dimensi spiritual, tingkat kepuasan Bapak Ibu di titik berapa? Antara 0 sampai 10. Silahkan buat di angka berapa, ini di sini, ya. Kemudian sosial, sosial 2. Ini contoh kasus, ya. Kemudian kesehatan, angka 8, ya. Kemudian keluarga, hubungan dengan keluarga, kepuasannya di titik 7. Ya. Karier 5. Keuangan 6. Oke. Nah, pada saat menulis, menetapkan titik-titik ini, sangat diharapkan Bapak Ibu semua menilainya dengan jujur. Karena ini terkait dengan diri kita sendiri. Ya, jangan menganggap bahwa pada saat di keuangan, seseorang di angka 10 jauh lebih baik daripada yang di angka 0. Jadi kita adalah kita. Jadi silakan nilai sejujur mungkin. Ya, sekali lagi yang dinilai adalah tingkat kepuasan. Misalnya, sekarang lagi pandemi ya, kan banyak teman-teman kita yang pada PHK. Itu pasti ada masalah di karier dan di keuangan. Bisa jadi angkanya bisa 0, jobless. Uangnya juga minim sekali. Nah, itu tuliskan misalnya seperti itu. Nggak mungkin di angka sini. Tahu? Dengan pandemi ini, ada beberapa orang, mungkin saudara-saudara kita yang lagi dicoba terkena dengan COVID. Tentu saja di kesehatannya tidak bisa di angka 8. Itu bisa jadi problem. Ya. Spiritual juga begitu. Silahkan isi sesuai dengan kondisi masing-masing. Oke. Setelah itu, gabungkan titik-titik tersebut. Nah, ini. Gabungkan. Nah, ini kan. Spiritual 7, ini 2, ini 8, 7, 5, 6. Ini dihubungkan. Nah, pertanyaan maaf, suaranya hilang. Suaranya hilang, Dok. Ya. Dok, suaranya hilang, Dok. Sinyalnya lemah ya. Mohon maaf. Bentar, saya cek.
Suara saya masih kedengaran? Bapak Ibu sekalian? Masih. Masih. Kalau Dokter Agus masih. Dokter Endahnya yang nggak kedengaran, Pak. Dokter Endah ya? Iya. Dokter Pak Agus Endahnya yang lanjut nggak aja nanti. kedengaran. Iya. Jadi tadi menyambung tadi itu, jadi sahabat-sahabatku semua untuk bikin lingkaran tadi itu, ini adalah roda kehidupan Bapak Ibu sekalian. Tolong tadi udah bentuk lingkaran semua ya. Kalau yang belum tahu, tolong di chat. Nggak tahu nanti akan kita ulang lagi. Kemudian nanti disambung tadi titik-titiknya, mungkin angka 8 dengan angka 8 dan seterusnya. Jadi sampai bentuk keseimbangan di roda kehidupan itu. Jadi silahkan. Kalau yang bisa chatting sudah, ya tolong untuk di chat ya. Kalau yang belum atau tidak tahu, tolong untuk bisa di chat juga. Supaya nanti dikasih penjelasan setelah dokter nanti masuk. Silahkan ya. Nah ini ternyata masuk lagi. Iya. Ya, silahkan. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Apa yang terjadi? Sinyalnya dokter hilang. Oh, oke. Maaf. Sempat out ya. Tidak apa-apa. Berarti saya share screen lagi. Baik ya, share screen lagi. Hilang nggak ada. Saya nggak tahu, nggak punya materinya. Ya. Diulang lagi dok. Mungkin ada yang baru bergabung begitu ya. Diulang lagi ya. Maksudnya apa begitu. Diulang lagi aja. Karena ada yang baru bergabung juga begitu. Baik. Tapi banyak yang sudah ya. Kalau yang sudah katakan di chat ya. Banyak yang sudah bikin. Sudah jadi rodanya, silakan. Kayak sepertinya pada sudah ya kebanyakan. Tolong kalau yang belum bisa di chat juga ya. Belum atau tidak tahu gitu. Ya. Ya Bapak Ibu yang baru. Sudah. Ya, yang baru masuk terutama. Baru bergabung. Yang baru bergabung. Nah ini ada yang belum. Basroni, Pak S. Basroni. Barangkali belum karena tidak tahu. Ini ada belum juga, Indah. Barangkali diceritakan lagi deh, diulangi lagi. Mungkin baru bergabung. Silakan. Oke, saya ulang dengan cepat ya. Ya cepat ya. Bapak Ibu sekalian yang baru gabung, kita exercise untuk menilai roda kehidupan kita. Wheel of Life, jadi assessment Wheel of Life kita ya. Ini digunakan selain assessment, ini juga digunakan untuk sebagai dasar kita untuk menetapkan tujuan-tujuan hidup kita. Ya, selain itu juga nanti akan terjadi keseimbangan di dalam kehidupan kita. Nah, dimensinya ini yang standar ada 6. Jadi dimensi ini adalah penyangga ya di dalam kehidupan kita. Tadi saya tambahkan lagi Bapak Ibu sekalian yang sudah ini penyangga di dalam kehidupan kita. Jadi kita di dalam kehidupan kita ini minimal ada ini penyangganya. Saya kasih contoh. Misalnya ada seorang ibu sudah usianya sudah di atas 60 ya. Biasa kebetulan dia hidup bersama suaminya, tidak punya anak. Tiba-tiba suaminya meninggal. Ya. Nah, ibu ini begitu suaminya meninggal, itu langsung dalam keadaan stres yang luar biasa. Kenapa? Ternyata beliau karena nggak punya anak ya, jadi dari sisi keluarga ini juga ada ini. Tapi walaupun tidak punya keluarga, beliau tidak pernah bergaul. Sehingga dimensi sosial juga tidak berperan dengan baik. Ya. Kemudian selama hidupnya yang nyari nafkah adalah suaminya. Begitu suaminya meninggal, juga jadi patah juga penyangga keuangan, ya. Kemudian secara spiritual ternyata sang ibu juga tidak cukup dekat, ya, dengan Allah kalau kita di Muslim. Jadi penyangga ini nggak kuat di dalam kehidupan beliau. Jadi patah satu saja sudah
mematahkan yang lain. Nah, ini sekarang inilah yang disebut sebagai dimensi-dimensi dalam kehidupan kita yang membuat kita juga menjadi seimbang, kita juga menjadi kokoh. Kalau kita memperhatikan di semua dimensi-dimensi ini, ya. Jadi dimensi ini standarnya 6 seperti ini. Silahkan tambahkan kalau Bapak Ibu semua punya dimensi yang lain. Pengembangan diri, rekreasi, delegasi, ya seperti itu, relationship, ya silahkan. Nah sekarang kita exercise untuk membuatnya. Tuliskan dimensi-dimensi yang menurut Bapak Ibu penting dalam kehidupan ini. Minimal tadi ini 6, tuliskan dulu. Oke, nah setelah itu exercise untuk membuat lingkaran sesuai dengan jumlah dimensinya. Oke, kalau sudah, ya lanjutkan dengan kita pada saat ini tingkat kepuasan kita terhadap dimensi ini ada di nilai berapa? Contohnya ini, spiritual ada di 7. Sosial ada di 2, kesehatan ada di 8, ya. Keluarga ada di 7, ya. Karier ada di 5 dan keuangan ada di titik 6. Silahkan hubungkan semua titik-titik tersebut, kemudian dinilai. Oke. Tadi kita sampai sini ya. Ada yang bulat banget? Nggak ada? Oke. Tidak ada, ya. Tidak ada. Tidak ada. Iya, tidak ada, Ji. Oke, baik. Sekarang, kalau kita lihat seperti ini, ya, karena nggak bulat, apa yang kita rasakan? Silahkan sharing aja. Apa yang dirasakan ketika melihat rodanya Bapak Ibu sekalian? Saya ternyata menurut saya bahwa hidup ini memang bervariasi dan penuh dinamika dan butuh perjuangan. Baik, ini Bu Nazimah ya? Ya, Ibu Nazimah, Ibu Mia dari Maluku Utara. Iya, Ibu Mia. Oke, Ibu bisa sharing. Ada di titik-titik mana Ibu yang kurang menurut Ibu? Yang pertama itu pertama itu rekreasi sama sosial. Rekreasi saya itu 3, sosial saya itu 6. Yang lainnya di atas 6. Oh, ya. Oke. Bagus, Bu Mia. Ada yang mau sharing? Oh, maaf. Bu Mia. Ya, Dok. Mia. Ya, Dok. Ketika Ibu melihat roda Ibu pada saat ini, apa yang Ibu rasakan? Tolong di-mute ya. Saya apa yang saya rasakan harus lebih banyak berusaha dan berdoa. Berusaha dan berdoa kayak. Baik Bu Mia. Jadi ketika kita kalau sudah pernah membuat, ya. Saya aja udah sering membuat, tapi begitu saya membuat dan kita sebenarnya harus rutin membuat ini. Ibu baca di Google banyak banget kalau Wheel of Life ini ya. Bahkan ada yang menyarankan setiap minggu. Saya sih beberapa bulan sekali saya buat. Ketika saya buat, saya cukup wow, begini. Nah, pada saat kita melihat wheel kita, ada yang, udah saya duga nih seperti ini wheel saya. Atau, kok wheel saya seperti ini? Saya nggak menyangka wheel saya seperti ini. Ketika dalam kondisi seperti ini, yang kita lakukan pertama adalah, apalagi kita adalah praktisi EFT ya, mayoritas. Apa yang perlu dilakukan pada saat ini? Pak Ibrahim bisa menjawab sebagai seorang praktisi
EFT? Atau ada yang mau jawab selain Bumia tadi? Saya mencoba ya. Oh, silakan. Siapa ini? Oh, Erni. Dr. Erni. Iya, silakan, Dok. Ya. Saya melihat sebuah roda itu kan harus mulus, bulat. Kalau misalkan terjadi seperti yang ada di gambar ini, dia tidak akan berjalan dengan baik. Dia akan jomplang-jomplang begitu. Jadi kita tentunya harus berusaha bagaimana supaya gambaran ini menjadi bulat. Apakah bulat itu di angka 10 atau angka 5 itu tetapi harus bulat supaya bisa berjalan dengan baik begitu. Itu menurut saya. Ya. Makasih, Dok. Oke. Baik, Dokter, rodanya pada saat ini kurang lebih seperti ini atau mungkin ada variasi yang gambaran saya itu bisa sharing, Dok? Enggak bulat sih, jelas. Jelas enggak bulat, tetapi tidak sampai melengkung ke dalam begitu, tidak sampai. Artinya semuanya melengkungnya ke atas begitu, tetapi tidak bulat begitu. Oke, baik. Dan sebagai praktisi EFT kita berusaha memperbaiki mana-mana yang kurang. Tentunya kita harus meningkatkan supaya menjadi bulat. Tentunya begitu. Mungkin barangkali ya, Bu, ya, Dok. Ya, tidak barangkali, memang begitu, Dok. Jadi pada saat kita melihat roda kita, ya, pada saat kita melihat roda kita, yang kita lakukan pertama adalah satu, kita menerima kondisi kita. Ya, kalau yang ragu suka ikut Ustadz Oke, ya, satu adalah menerima. Ya, kalau yang ada nggak nyaman dengan roda kita, pada saat ada satu titik yang mungkin di 0, yang satu kita lakukan adalah menerima. Sabar dan tapping. Ya, walaupun kesehatan saya ada di angka 2, ya. Walaupun kesehatan saya ada di angka 2, saya pasrah dan ikhlas, saya pasrah dan ikhlas. Ya, atas izinmu ya Allah, saya memilih untuk semangat, saya memilih untuk sehat, saya memilih untuk disiplin, saya memilih untuk berbaik sangka dengan tubuh saya, dan sebagainya. Kita menerima, kita sabar ya, secara spiritual kita lebih dekat kepada Allah. Selain itu adalah kita tapping. Kenapa? Ini saya kaitkan dengan EFT ya, karena supaya kita bisa aplikasinya. Pada saat kita ada satu titik kita di sini, ya, pasti ada rasa kecewa, ada rasa sedih, ya, yang tadi saya ilustrasikan. Misalnya yang punya cobaan di COVID, ya, bisa dia titiknya rendah banget, atau dia di PHK, maka karir dan uang itu. Dalam kondisi seperti itu, kita menerima, ya, sabar, kemudian kita berdoa, dan kita tapping. Kalau kita sudah melakukan hal tersebut, apa yang terjadi? Masih ingat paparan saya waktu itu terkait dengan neuro leadership? Limbik kita tenang. Limbik kita tenang. Bawah sadar kita tuh tenang. Ya, kita bisa tenang, kita bisa ikhlas. Sehingga kalau kita sudah seperti ini, dalam kondisi seperti itu, kita bisa melakukan tindakan ke depannya. Ya, jadi prefrontal cortex kita itu mampu berpikir, mampu bekerja dengan baik. Kalau limbik kita udah tenang, otak kita yang prefrontal cortex itu mampu merencanakan, mampu memutuskan, mampu menganalisa, ya, merencanakan, menganalisa, memutuskan dan mengevaluasi. Nah, oke. Kita ke slide berikutnya. Setelah digabungkan, nih kan,
Sudah ya. Kemudian kita di slide berikutnya. Sekarang, setelah kita menerima, kita berdoa, kita sabar, kemudian kita limbi kita tenang, kita pikirkan tingkat ideal yang ingin kita capai di setiap titik. Ingat, ketika kita menaikkan level dari setiap dimensi, perhatikan ekologinya. Perhatikan apakah kita bisa kompromi dengan, jangan asal, aduh aku pingin bagus deh, langsung dinaikin semua titik-titiknya. Tidak juga. Karena itu membutuhkan, selain pilihan, itu sangat membutuhkan kompromi ya, dari waktu dan energi kita. Oke, silahkan naikkan. Di tingkat kepuasan di mana? Ini yang garis-garis, ini yang awal. Kemudian ini yang baru. Setiap menaikkan ini punya apa ya, sangat membutuhkan energi, ya, perhatian, waktu. Jadi pertimbangkan itu dengan baik. Tanya dok, apakah ya, dalam meningkatkan ini kita tidak berusaha untuk membuat bulat ya dok ya? Tidak perlu dok. Jangan memaksakan untuk bulat, karena sekali lagi pikirkan itu ekologi enggak buat tubuh kita, pikiran kita. Ekologis itu maksudnya gini. Ekologi itu yang dimaksud adalah mungkin sesuai kemampuan kita, begitu? Betul. Tapi misalnya begini, kita dari kesehatan ya, dari dimensi kesehatan kita sadar nih, wah saya kurang menjaga kesehatan saya. Di sini aspeknya adalah olahraga. Saya nggak pernah olahraga. Saya kemarin ke dokter, jantung saya udah nggak ada yang nggak benar nih. Saya disarankan olahraga. Ya. Dari tadinya dia yang sering ada gangguan jantung, katakanlah di angka 4, dia pingin angka di 8. Saya pingin olahraga secepatnya. Menurut dokter saya harus jogging setiap hari, minimal 30 menit. Nah, ketika dari tidak olahraga menjadi olahraga setiap hari 30 menit, ekologis nggak sih buat tubuh Anda? Mampu nggak sih tubuh Anda melakukan itu? Gitu dok. Satu. Kedua, waktunya Anda bisa nggak sih? Wah, iya ya, waktunya kayaknya saya nggak cukup nih. Saya harus atur-atur dulu waktu saya. Saya harus planningnya bagus dulu nih. Kapan saya olahraga, kapan saya ke kantor, kapan saya melakukan aktivitas yang lain. Nah, itu semua individual. Wah, kayaknya saya nggak bisa langsung di 8. Oke, 1 bulan ini saya naik dulu deh, dari 4 menjadi 5. Saya akan usahakan, paling nggak seminggu 3 kali saya olahraga dulu. Naik dia. Jadi perhatikan ekologi, ya. Perhatikan waktu, perhatikan perhatian, perhatikan energi kita. Oke? Cukup? Ya? Nah, dari setiap dimensi ini, kalau Bapak Ibu semua, jadi ada yang dinaikkan, ada yang tidak dinaikkan, ya. Yang keenam adalah action-nya.
Sebenarnya ini yang penting. Setelah kita assessment, kita action. Ya, nah actionnya seperti apa? Nanti ini slide-nya saya lewat panitia saya berikan ya. Ya. Ini yang tadi saya jelaskan. Prioritas ulang, ya. Energi, waktunya seperti apa, ekologis apa tidak, ya. Oke. Ini tindakan lanjut ya. Nih, harusnya kita ke sini dulu. Oke. Setelah kita menilai, kita menaikkan semua, menaikkan atau tidak menaikkan dari setiap dimensi, apa yang harus kita lakukan actionnya. Ya. Jadi pertama, lakukan action sesuai kemampuan kita sendiri. Misalnya, dari kesehatan. Saya tahu nih, kayaknya memang kualitas tidur saya nggak bagus nih. Saya kurang tidur. Udah spesifik tahu masalahnya dan bisa langsung dilakukan sendiri. Tidak butuh orang lain untuk memperbaiki hal itu. Langsung tindak, langsung eksekusi. Ya. Jadi sampai seberapa besar tindakan yang dibutuhkan, kalau itu bisa langsung dieksekusi sendiri, lakukan segera. Oke. Nah, kalau yang udah jelas-jelas sekali ya langsung. Oke. Nah, kalau ada hal-hal yang kelihatannya ini membutuhkan bantuan dari orang lain, sebelum itu juga kita sebenarnya memprioritaskan. Ya. Dari semua aspek itu, coba pilih tiga, Bapak Ibu ya, pilih 3 prioritas pertama yang Anda akan perhatikan, Anda ingin tingkatkan, energi Anda mau ke situ, perhatian Anda mau ke situ, coba pilih 3 prioritas. Oke. Ya. Kemudian pilih 1 dimensi yang merupakan driven, jadi merupakan pengungkit. Pengungkit. Kalau itu dibenerin, maka akan mempengaruhi dimensi yang lain. Bisa driven itu adalah salah satu dari yang 3 prioritas. Tadi yang Bapak Ibu pilih, tapi bisa juga tidak. Kalau saya memperhatikan kesehatan saya, maka ini akan berpengaruh kepada pekerjaan saya, maka akan berpengaruh juga ke Suaranya kurang jelas. Dokter Agus. Dokter Ya, Agus, baik. suaranya terindah Ya. hilang, Pak. Baik, Dokter Indah, bisa diulangi lagi ya? Ini saya cek dulu. I'm very well together. Baik. I'm very well today. Why? What do you doing? Why? What happened? Ada yang masuk.
Mohon maaf ya, ada gangguan di sinyalnya Bu Dr. Indah. Akan diulangi lagi. Kita tunggu sebentar. Tadi saya ulang bahwa setelah Bapak-bapak, Ibu sekalian sudah bikin perbaikan roda kehidupan tadi, kemudian ada 3 prioritas ya ditentukan. Setelah 3 prioritas tadi itu diambil salah satu atau di luar itu yang membuat bisa memengaruhi semuanya gitu. Itu yang terakhir begitu yang saya tangkap dari Dr. Indah. Ada lagi ya Dr. Indah kan memang akhir-akhir ini memang agak trouble nih. Malam ini banyak yang trouble ini sebenarnya jaringan. Sebenarnya kalau menggunakan sinyal First Media hari ini banyak trouble First Media. Oh ya, ini First Media. Ya, Saya searching kalau lagi ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Pakai Telkomsel lebih bagus atau yang lain karena First Media banyak gangguan. Di tempat saya juga gangguan. Saya pakai Telkomsel, pakai tethering wifi ponsel. Sama sekali trouble First Media. Ya, ini. Silakan Dok dilanjut. Semoga masih. Ya. Bapak Ibu sekalian udah memilih 3 prioritas dan driven-nya? Ada agenda untuk Sudah. Ya, rata-rata sudah ya. Bisa dijawab di chatting ya. Share slide. Dokter bisa bantu ini di share slide-nya ke WA gitu. Nanti supaya di-blast di ini. Ini dulu ya, tinggal sedikit kok. Oh, tinggal sedikit. Udah selesai. Silakan. Oke. Baik. Sebelum saya ke yang ini, ada yang mau sharing? Nah, ini ada yang bertanya ya, Bu Ida, Ya. Bu Ida Farida. Silakan Bu Ida, ini kayaknya suaranya sudah dibuka. Silakan Bu Ida, tadi raise hand. Bu Ida, Maaf, silakan. saya minum ya. Ya, baik, silakan. Bu Ida Farida, bisa ini mulai ada forum tanya jawab. Sampai ini? Gangguan sinyal ya Bu Ida. Tadi juga bilang sering gangguan sinyal. Ini ada Pak M. Nusron, Bu Dokter, di chatting. Bisa dibaca di situ Pak Nusron. Ya, Muhammad Nusron ya. Tolong jelaskan Bu, gimana skala atau penentuan angka-angka tersebut? Apa landasannya dalam menentukan agar tidak sekedar pakai perasaan, tapi ada data kuantitatif. Kalau kami di engineering namanya skala Likert. Gimana penjelasannya, Dok? Oke. Bapak orang engineering ya. Ini banget logikanya ke depan. Ini tingkat kepuasan Bapak sendiri. Jadi ini memang kualitas, bukan kuantitatif banget, Pak. Jadi sangat justru Bapak sendiri, tingkat kepuasan Bapak. Ya. Bapak bagaimana menilai tingkat kepuasan Bapak terhadap kesehatan Bapak? Gitu. Paham ya, Pak? Bagaimana Bapak menilai tingkat kepuasan Bapak terhadap spiritual Bapak? Bapak yang bisa menilai sendiri. Bapak yang bisa mengassessment. Tidak ada salah, tidak ada benar. Karena ini tidak bisa dikomparasi kepuasan kita dengan kepuasan orang lain. Sangat individual. Gitu ya, Pak? Oke, udah oke jawabannya beliau. Terima kasih beliau. Masih ada sharing ini screen lagi, Dok? Saya Pak Agus. Sebentar, ini masih sharing ini slide-nya supaya dikeluarkan supaya sinyalnya ditutup coba slide-nya, Dok. Ya. Udah saya share screen, nggak lihat, nggak tampak, Dok. Oh, nampak. Maksudnya di share screen ini masih ada ini nggak materi lagi, Dok, yang ditampilkan? Oh, masih. Masih ya? Masih. Oh. Nah, ini buka forum pertanyaan atau diteruskan, Dok? Ini ada yang bertanya. Langsung aja. Saya cuma mau memastikan sampai tahap tadi ada
kesulitan atau terus? Ini Jadi tadi Bapak Ibu udah ngerti ya? Bu Ida Farida ini bertanya dari tadi. Bu Ida silahkan ditampilkan, Bu. Ada trouble lagi. Iya, terima kasih. Ya, Bu Endah, silakan, Pak Bu Ida. Agus. Kalau Ya, bisa terima jangan kasih. Bisa mendengar suara saya? dengar. Kalau supaya ini sinyalnya ini videonya di out-kan dulu, Bu, supaya suaranya bisa tampil, Bu. Bisa mendengar suara saya? Dengar, Bu. Silahkan, Bu. Silahkan, Bu Ida. Bisa mendengar suara saya, Bapak Ibu? Dengar, Bu. Bisa, Dengar, Ibu Ida. Bisa, Bu. Bisa. Ya. Silakan, Bu Ida. Iya, Bu Ida, silahkan. Bisa mendengar suara saya ya? Dengar, Bu. Ya, silakan, silakan. Ya. Iya, terima kasih Bu Endah, Pak Agus. Kalau menurut saya, yang namanya prioritas dalam kehidupan itu memang relatif menurut saya, tapi memang harus ada yang diprioritaskan. Tadi yang sampai mengerucut, yang 5 pilihan menjadi 3 dan 1, saya memilih kepada training. Ya. Oke. Kenapa training? Karena hidup itu harus terus berlatih terus, begitu terus berlatih. Termasuk dengan ibadah, maupun dengan kehidupan, dan sebangsa seperti finansial, ekonomi itu relatif. Menurut saya relatif. Ya. Sehingga kalau menurut saya tindak lanjut yang lebih mengerucut, yang lebih dikatakan penting menurut saya adalah training. Karena kita hidup itu terus raudhah terus murojaah terus sampai napas kita hilang. Itu menurut saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, makasih sharingnya Bu Ida. Ya. Ya. Itulah setiap orang akan mempunyai dimensi yang berbeda-beda dalam melihatnya, ya. Jadi sekali lagi ini tidak ada salah, tidak ada benar. Semua, setiap orang, setiap individu punya aspek dimensi yang prioritasnya berbeda-beda. Oke? Jangan tolong drivennya ya ditetapkan. Oke. Nah, dari situ inilah sudah menjadi agenda Bapak Ibu sekalian untuk menetapkan tujuan Bapak ke depan. Bapak Ibu ke depan. Ya. Kalau kita tadi lihat di sini, kan kita udah bicara action ya, kita bicara tindakan. Karena kalau kita nggak ada tindakan, ya udah ngapain, cuma nilai aja. Ya, kita lihat. Misalnya di sini, ini saya mau meningkatkan spiritual, sosial, kesehatan, ya, karier. Nah, ini ada 4 dimensi yang akan dinaikkan. Cukupkah waktu saya? Cukupkah energi saya menaikkan semuanya? Sehingga pilihlah 3 prioritas. Dari 3 prioritas itu, pilihlah 1 yang prioritas. Selain itu, pilihlah yang driven. Yang mengungkit semua dimensi-dimensi ini. Oke? Nah, dari semua itu, tetapkan 1 yang Bapak Ibu sekalian mau dibenerin dulu yang mana. Ya, prioritas yang mana dulu. Nah, itu. Jadi ketika mengambil action, pilih dulu yang penting yang mana. Apakah yang penting itu yang driven? Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Jadi, misalnya, saya kasih ilustrasi. Yang enggak kehilangan pekerjaan. Turun kan 0 di sini. Keuangan di sini. Apa yang akan dia lakukan? Di agendanya dia. Oke. Dalam kondisi seperti ini, aspek spiritual yang menurut saya itu adalah driven saya. Saya dalam kondisi seperti ini, hanya kepada Allah saya berserah diri, hanya kepada Allah saya memohon pertolongan. Jadi dalam kondisi gini, saya prioritaskan semua waktu dan energi saya untuk memohon pertolongan Allah. Itu yang disebut sebagai driven. Saya milih spiritual.
Nah, spiritual yang seperti apa yang saya tingkatkan itu menjadi agenda saya untuk action saya. Oke? Paham ya Bapak Ibu sekalian? Itu salah satu contoh. Wow. Banyak. Oke. Ilustrasinya seperti itu. Kita lanjut. Jadi pilihlah. Nah, setelah itu, setelah assessment, ini berarti saya kekurangan tadi itu. Menentukan 3 prioritas, menentukan driven. Nah, setelah itu kita bisa menetapkan tujuan-tujuan yang kita ingin lakukan. Yang kita ingin perbaiki, yang ingin kita tingkatkan. Dalam kondisi seperti itu, tadi kalau kita bisa langsung, ya langsung. Spiritual, saya udah tahu kok caranya. Saya udah bisa ngaji, ya. Saya sudah biasa menghafal, tinggal naikkan saja. Tidak ada kesulitan buat saya. Atau ada, saya di spiritual. Saya pingin menghafal satu ayat 1 hari. Kok nggak bisa ya? Gimana caranya ya? Tangan tadi yang prioritas yang akan diambil sebagai agenda utamanya, katakanlah tadi spiritual. Dari spiritual itu mengerucut lagi. Apa yang mau saya tingkatkan? Sholat saya belum khusyuk. Saya pingin sholat saya khusyuk. Saya selama ini ngapalin, nggak jalan-jalan tuh nggak bisa-bisa. Saya pingin ngapalin 1 hari 1 ayat. Misalnya seperti itu, kalau dari sisi spiritual. Nah, pada saat kita menentukan tujuan-tujuan kita, kalau kita bisa lakukan sendiri, silakan lakukan sendiri. Kalau kita tidak bisa lakukan sendiri, maka silakan untuk melakukan. Halo, bisa dengar, Dok Agus? Dengar. Bisa, Dok. Oke. Ya, Dok. Dengar. Pada saat seperti inilah kita untuk tadi. Apakah kita mau counseling dulu? Ya, kalau kita udah bisa EFT ya kita terapi sendiri. Ya kan? Counseling, terapi sendiri. Kalau kita nggak bisa, ya kita counseling. Oke. Udah counseling, emosinya udah bagus gini-gini, tapi saya ini harus butuh nih, saya gimana caranya saya bisa menghafal 1 hari 1 ayat. Oh, ternyata ada nih caranya, kita ada trainingnya nih, kita ikutin trainingnya. Seperti itu. Ya. Oh, bisa juga dengan teknik coaching. Kita pergi kepada seorang coach. Ya. Ini adalah pendekatan-pendekatan di mana kita bisa self-development. Jadi setelah kita assessment, ya, kita menerima kondisi kita, ya, sabar dengan kondisi itu, lalu actionnya apa? Actionnya bisa kita lakukan langsung sendiri, yang kita bisa mandiri, dan kalau kita membutuhkan orang lain, ya, ahli, nah silahkan mencari, berkonsultasi, ini sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jadi saya kasih ilustrasi lagi. Kebetulan saya pindah pekerjaan, walaupun masih dekat-dekat medis, tapi sebenarnya agak berbeda. Jadi dari manajemen rumah sakit, sekarang saya pindah menekuni konsultan manajemen rumah sakit dan menekuni coaching, ya. Spesifiknya health and wellness coaching. Di pekerjaan yang baru ini, saya benar-benar mulai dari nol. Nah, untuk mendukung itu, nah sebelumnya saya counseling dulu. Saya banyak counseling untuk ini. Sebelum saya memutuskan, saya banyak counseling. Jadi kondisinya saya merasa ada yang nggak seimbang dengan hidup saya. Kemudian saya memutuskan, oke, hidup saya nggak balance banget, ya, dan terasa sekali di kesehatan sama ada beberapa hal, ya. Nah, saya
berpikir, saya harus membuat gimana hidup saya seimbang, gimana kesehatan saya cukup baik sesuai dengan usia saya, ya. Jadi seperti itu. Nah, selain itu dari segi pekerjaan saya juga menilai, ya, melakukan assessment. Padahal saya belum tahu wheel of life. Nah, pada saat itu saya lebih banyak konseling. Kebetulan saya konseling sama Pak Edi, ya, yang dekat, yang kenal baik. Saya konseling bla 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 bla. Sudah. Nah, semakin mengerucut. Kebetulan saya konseling lagi dengan salah satu guru saya juga, Coach Fiona. Saya banyak konseling. Itu adalah bagaimana kita mau maju ke depannya. Oke, kita sudah memutuskan ini, saya ke depan actionnya seperti apa. Saya banyak konseling. Saya juga banyak konsultasi. Saya juga training. Karena kalau saya mau pindah pekerjaan, saya harus punya bekal. Jadi saya ikutin training. Selain itu, saya juga coaching. Di coaching, saya menjadi coachee. Oke? Terjadilah perpindahan pekerjaan. Terus, turun. Tiung. Dalam kondisi seperti itu, pasti kita akan merasa namanya turun itu ya nggak enak. Ya kan? Jadi tidak ada pekerjaan, jadi tidak ada pekerjaan. Itu kondisi yang tidak nyaman sekali. Tapi karena saya sudah mempersiapkan semua itu, secara emosi dan mental, saya dari sisi spiritual, kemudian dibantu dengan EFT, limbik saya lebih tenang. Limbik saya lebih tenang. Sehingga PFC saya bekerja dengan baik dengan untuk menentukan. Walaupun itu juga tidak mudah. Tapi artinya, kalau kita punya bekal-bekal seperti ini, kita siap untuk menanjak. Yang penting itu. Pekerjaan dengan dunia pandemi seperti ini, kita nggak bisa, kita tidak bisa memastikan bahwa kita punya pekerjaan terus. Ya, untuk di beberapa sektor itu kan bisa hilang tiba-tiba. Nah, jatuh. Tapi bagaimana kita siap untuk naik, ini yang penting. Silahkan lakukan semua cara, ya, untuk bisa kita naik kembali. Nah, salah satu yang saya hadapi sekarang adalah saya berada di dunia baru, sehingga saya membutuhkan suatu bekal, ya. Salah satunya adalah saya harus banyak membaca buku. Itu saya bahasa Inggris. Nah, ini. Jadi sekarang saya lagi saya coaching, kemudian saya training, saya mencari bagaimana saya membaca cepat, bagaimana saya kursus bahasa Inggris lagi, seperti itu. Saya juga mentoring dengan beberapa coach, beberapa EFT, ya, Pak Edi termasuk mentor saya ini untuk di counseling, seperti itu. Kita juga bisa konsultasi ke untuk manajemen, saya juga konsultasi dengan ahli manajemen. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi insya Allah saya menyampaikan ilustrasi saya tidak bermaksud untuk ria, tapi bagaimana kita dalam kondisi yang tidak seimbang, tadi kita menerima, lalu kita bisa melakukan action-action yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Supaya apa? Supaya kita siap untuk menanjak kembali. Untuk memperbaiki, ini. Ini kan kita mau nanjak nih. Betul, ya. Kita kan mau nanjak nih, ya kan? Ini kita mau nanjak. Nah, ketika kita mau nanjak inilah persiapkan mental, persiapan energi dan sebagainya. Lakukan secepatnya apa yang bisa dilakukan. Kemudian cari orang-orang ahli sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jadi bisa jadi kita tidak punya uang. Kita bisa jadi dari sisi keuangan kita nol. Ya, kelihatannya ini. Tapi tingkat kepuasan kita ya nol pada saat ini. Tapi secara batin, secara ini emosi dan mental bisa jadi kita cukup tenang. Kita cukup bahagia dengan kondisi ini.
alhamdulillah, ini semua sudah menjadi takdir saya. Saya akan berusaha bagaimana saya punya keahlian baru yang tadinya sekretaris, saya sekarang belajar masak karena ini potensinya besar. Seperti itu. Ya, jadi nggak punya pekerjaan tapi tenang dan bisa action lagi. Seperti itu. Supaya will-nya ini naik. Ya. Nah, disinilah kita bagaimana kita kalau bulat tadi yang Dokter Eni bilang, kalau bulat banget ya susahnya emang nggak bisa. Sulit sekali, sempurna sekali. Ya. Nah, kita nggak ada yang sempurna. Tapi ini melatih kita untuk tadi. Jadi terus untuk apa kalau seperti ini ya, Wheel of Life ini. Jadi untuk menilai keseimbangan kita sampai sejauh mana. Ya. Kemudian untuk membantu menetapkan tujuan-tujuan kita. Tadi setelah kita punya PR-PR di spiritual, oh saya punya PR lagi nih. Yang kedua di agenda kedua, kan tadi ada prioritas 1, 2, 3. Driven-nya udah 1, 2, 3 dulu selesaiin. Bulan depan, wah prioritas saya berubah. Ya nggak apa-apa. Itu semua gimana kita. Oh ternyata setelah saya memperbaiki spiritualitas saya, kesehatan saya banyak membaik. Oke. Ya. Ternyata kesehatan saya membaik. Berarti bulan ke depannya kesehatan saya tinggal diet dan sebagainya. Oke, nggak PR deh itu. Saya udah di skala 5 ke atas, udah 7 udah. Oke. Saya lihat lagi yang perlu saya naikkan di mana. Jadi, ini sekali lagi adalah assessment. Lakukan serutin mungkin untuk menilai keseimbangan dimensi-dimensi dalam hidup Bapak sekalian. Kemudian setelah kita assessment, ya ini akan membantu untuk menetapkan tujuan-tujuan kita. Kita jadi tahu, oh iya ya, aku harus benerin ini ya. Aku harus diet nih. Aku harus olahraga nih. Ya, kemudian tadi saya ganti pekerjaan deh. Oke. Dari nggak bisa masak jadi masak. Kenapa nggak bisa? Bisa saja. Dari nggak bisa punya kue, jadi nggak bisa buat kue, jadi buat kue. Itu yang terjadi sama adik saya. Arsitek, nggak bisa masak, nggak bisa buat kue, sekarang jadi jualan kue dan laris sekali. Ya, jadi kita punya tujuan-tujuan yang membuat kita menjadi berkembang, ya. Ini meningkatkan pengembangan diri dan menjadi lebih seimbang. Jadi rodanya itu naik turunnya, lekuk-lekuknya, begitu turun, kita harus siap untuk naik lagi. Sehingga lebih seimbang. Dan kita nikmati semua proses di mana kita menaikkan setiap titik-titik dimensi kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup dari saya. Semoga ini bermanfaat. Jadi intinya adalah sering-seringlah mengakses dimensi kita, sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian, dan lakukan action secepatnya, lakukan action yang tepat dan penuh semangat. Insya Allah kita semua dalam kondisi yang nyaman, kondisi yang seimbang dalam kehidupan kita. Baik, silahkan kita buka forum tanya jawab lebih ini. Oke. Ya, terima kasih Dok. Penjelasannya runtut dan langsung jelas sekali nih rekan-rekan semua ya, sahabat-sahabat. Silakan sekarang kita ada buka forum tanya jawab, ada masih waktu tersisa 15 menit lagi. Dipersilahkan. Mungkin tolong untuk di share screen-nya untuk di di stop ya. Dok. Ya, tolong stop aja. Silakan Dok. Ya, baik. Nah, ini Bu Erni, Bu Dok. Ya. Silakan Bu Erni. Ya. Terima kasih, bukan main Dokter Endah ini. Iya. saya banyak belajar it's very dari simple, Dokter Wheel of Life. Monggo Dok, kita sama-sama belajar ini. Iya, jadi begini Dokter Endah, kalau boleh saya sedikit menyimpulkan, sebetulnya masalah dalam hidup ini kan banyak ya Dokter Endah. Tetapi kalau saya melihat dari Wheel of Life ini adalah memetakan masalah kita. Sehingga dengan peta yang ada, kita akan melihat dengan lebih real
gitu. Betul. Mana sih sebetulnya yang harus kita benerin dulu gitu. Nah, ini sebetulnya prioritas masalah. Prioritas masalah ini harus mengerucut sampai tinggal satu itu tadi. Nah, ini saya melihat dengan memetakan masalah seperti ini di dalam Wheel of Life itu akan jauh lebih mudah kita mengontrol diri kita sendiri. Dan memang harus sering-sering kita memetakan masalah kita sendiri begitu. Ini saya terima kasih sekali karena ini menjadi simple begitu, yang sebetulnya tadinya ruwet, cuma dipikirin di otak saja, tidak kelihatan begitu. Betul. Mungkin itu saja usulan saya. Terima kasih. Iya, betul Dok. Jadi yang tadi bahasanya dokter itu memetakan, yang tadi saya bilang kan assessment. Jadi kita tahu potret diri kita sendiri itu kayak apa sih. Ya. Makanya saya minta Bapak Ibu semua jujur pada diri sendiri, karena itu potret Anda sendiri. Andalah yang merasakan, Andalah yang memetakan, dan Andalah yang akan merubahnya. Karena Andalah yang akan merasakannya. Ya. Jadi sangat ini sekali, 0 ya nggak apa-apa. Saya ini ada beberapa aspek saya 0 banget. Ya, tapi tadi tapping, menerima, ya, kemudian kita banyak mendekatkan diri pada Allah. Silakan actionnya itu individual juga, betul Dok. Jadi kondisi kehidupan kan ada beberapa hal yang kita tidak bisa prediksi, ya. Tapi bagaimana kita siap dengan semua kondisi, insya Allah kita siap dan kita nyaman dengan keadaan-keadaan itu. Good point, Dr. Ernie. Ada lagi yang lain? Ada. Silakan. Kalau ada yang mau share, silakan. Atau saya ada silakan. Dok yang mau bertanya. Ada Dok. Dari Ibu yang menyambung tadi Dok. Oh, silakan Bu Mia. Ya, Bu Mia mau tanya Dok. Tadi kan waktu buat lingkaran Dok, saya langsung ada pertanyaan saya. Waktu buat lingkaran kan dokter cuma 6. Terus dokter katakan bisa sampai 8, bisa sampai lebih. Nah, lebihnya seperti apa Dok? Saya menambahkan dari dokter tadi 6, yaitu hubungan dengan orang lain dan rekreasi. Karena saya menganggap hubungan dengan orang lain itu sedemikian penting, karena dia juga akan memperbaiki kesehatan saya, memperbaiki keuangan saya. Kemudian rekreasi itu pergi kesehatan dan lain sebagainya, termasuk spiritual. Nah, terus batasannya Dok, batasannya artinya boleh ditambah dari 6 itu tadi, ditambah berapa yang normatifnya artinya itu. Artinya apa, boleh ditambah sampai 10, 12 atau seberapa? Atau ada batasannya dari tambahan dokter tadi dari 6? Ya, sebenarnya tidak ada batasnya, Bu. Tidak ada batasnya. Tapi kita juga pada umumnya sih, kalau saya lihat di beberapa will ya, itu rata-rata 8, 10, seperti itu. Oh, ini standar ya Dok ya? Kalau dari segi jumlah ya, Bu Mia. Tapi itu semua tidak ada salah dan tidak ada benar, Ibu. Ya, nanti kalau kita bicara, ini kan baru live ya, Wheel of Life. Jadi ini adalah roda kehidupan yang standar, ya, yang sangat umum. Tapi kalau kita nanti bicara spesifik, misalnya di pekerjaan, ya ada leadership, seperti itu. Nah, itu lebih spesifik lagi. Nah, itu bisa sekitar 8 lah. Bisa sekitar 8 ininya. 8 sampai 10. Kalau dari segi jumlah ya, kalau saya lihat-lihat ya. Iya. Oke. Pertanyaan lagi Dok, satu lagi pertanyaan saya untuk selesai, mungkin orang lain mau bertanya. Yang kedua adalah, kalau kami kan kebetulan saya sama Pak Sadik itu assessment center, yang namanya self-assessment. Apakah asesmen yang ini tadi sama dengan self-assessment? Apakah bisa disamakan itu tadi? Ibu self-assessment di mana, Bu? Saya self-assessment JPT, Dok. Dan saya juga dengan Padek ini asesmen pemerintahan. Jadi Ibu saya gunakan untuk di mana? Di pekerjaan kah atau di apa? Di pekerjaan, Dok. Jadi kalau ada yang JPT, kita JPT apa ya, Bu? Self-assessment. JPT itu jabatan eselon 2. Ibu biasanya pakai assessment apa? Assessment center, Dok. Itu ya dari HRD ya, dari manajerial dan spirit ya.
Oke, ya. Ya, biasanya kan udah untuk standar mengetahui kan? manajerialnya, iya, untuk mengetahui Iya. manajerialnya dan sosial kulturalnya. Apakah Oke. bisa dipakai, maksud saya tadi, yang dokter tadi bilang asesmen, kami memakai self-assessment, atau beda dok? Itu yang ditanyakan. Terima kasih. Oke. Ibu bisa gunakan ini, asal Ibu bisa mengarahkan dengan baik. Yang penting adalah tindak lanjutnya. Ibu harus siap. Halo? Bisa terdengar suara saya? Bisa dok, bisa saya dengar. Dengar dok. Ya, jadi assessment penting Ibu. Yang lebih penting adalah tindak lanjutnya. Nah, Ibu bisa nggak nanti menjawab, kalau sudah begini saya ngapain? Kalau yang di luar kemampuan peserta untuk menindaklanjuti. Saran saya seperti itu. Karena ada beberapa teknik yang tadi kita bisa mentoring, kita bisa training, kita bisa ini. Kalau hanya sekedar assessment diri sendiri oke. Tapi kalau di institusi, Ibu harus siap saja untuk bisa mengarahkan, memberikan pembekalan untuk tindak lanjutnya mereka. Itu saran saya di situ, Bu. Ibu kalau merasa siap untuk memberikan pembekalan terhadap tindak lanjutnya, nggak masalah. Kalau Ibu mau coba, boleh. Ibu nilai, nanti kita lihat responnya. Ibu bisa diskusi sama saya untuk itu. Ada berapa orang kira-kira setiap assessment? Biasanya dok, ada biasa 10. Biasa sampai ada yang 20. Tergantung berapa JPT yang akan di assessment. Ya. Oke. Nanti Ibu lihat minggu depan, kenapa saya memberikan ini kepada Bapak, terutama untuk Bapak Ibu sekalian kan kita sudah di Icon ini berapa bulan ya, Dr. Agus? 4 bulan ya? Dari Ramadan ya? Ya, Ramadan. Sekarang bulan 8, 4 bulan ya, 3 bulan 4 lebih bulan. ya. Ya. Insya Allah mudah-mudahan dilancarkan. Jadi minggu depan itu saya akan bersama Dr. Sarah, kita akan bersama-sama untuk, jadi Pak Dokter itu akan memberikan dari sisi medis, katakanlah penyakit A begitu ya. Lalu saya lanjutkan dari sisi health coachingnya. Nah di situ saya main wheel, bukan main. Saya menggunakan wheel khusus kesehatan. Saya masih menggunakan wheel of life. Nah, kenapa? Supaya nanti Bapak, ketika Bapak Ibu semua di sesi seperti itu, udah terbiasa nanti. Cepat nih buat assessment-nya. Karena kita waktunya nggak banyak. Kalau ini kan khusus ya, karena kalau sekarang makanya saya latih supaya Bapak Ibu sekalian bisa. Nah, nanti kalau ada satu acara-acara di mana saya bersama para narasumber yang ahli di bidangnya, saya lanjutkan dengan coachingnya, itu kita banyak menggunakan wheel. Kita banyak menggunakan ini. Gitu Bu Mia, semoga menjawab. Ya, makasih. Dari situ, terima kasih, Ibu dari situ Ibu bisa lihat salah satunya adalah pendekatan coaching. Tapi sekali lagi tidak hanya coaching, ya. Tapi nyambungnya antara wheel ini dengan coaching seperti apa? Putus-putus. Iya. Oke. Kebetulan Dokter Enda, saya juga sudah memegang sertifikat ICF dok sebagai coach. Ini kayaknya Pak Sadek ada mau bertanya lanjut dok. Bu Mia, baik. Kalau Ibu sebagai coach lanjut. Iya, saya sebagai coach juga dok dari ICF. Oke, dengan Bu. Pak Sadek dari tadi ini dok, dari tadi Pak Sadek mau bertanya ini. Silakan Pak Sadek. Baik, assalamualaikum Pak Agus, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hanya menambahkan dari apa yang Ibu Mia sampaikan tadi bahwa memang kami berdua itu adalah asesor assessment center yang sering menggunakan self assessment pada JPT tadi yang Ibu Dokter tanyakan ya. Itu jabatan pimpinan tinggi pertama. Ya, kepala SKPD ya, OPD ya. Organisasi pimpinan daerah, Pradina dan sebagainya. Sehingga alhamdulillah
pelajaran Ibu Dokter pada malam ini, asesmen itu sangat mendukung ya. Kalau tapi di organisasi itu sifatnya organisasional dan agak umum pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Tapi kalau Ibu Dokter punya pelatihan untuk ini sangat bagus sekali tuh kamu ikut ya, untuk bisa menunjang apa yang kamu lakukan. Seperti itu, Bu Dokter. Baik, Pak Kadek, nanti kita lanjutkan pembicaranya lebih detail ya. Cuma yang saya ini kan ke Pak Sadek dan Bu Mia. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah punya sertifikasi coaching, itu sudah luar biasa. Dari assessment ini, selama di pelajaran coaching tidak dikenalkan Wheel of Life? Atau apapun itu? Belum, oke. Jadi, saya waktu itu pernah presentasi coaching, saya pakai Wheel of Life juga, Ibu nggak hadir ya? Oke, minggu depan, Pak. Iya, Bu Mia sama Pak Sadek bisa lihat. Iya, Dok. Saya kepingin ikut minggu depan tanggal berapa? Iya. Tanggal berapa, Bu? Insya Allah ya, karena Senin nggak bisa, jadi kita ajukan di Minggu. Terima kasih sekali, Dok. Minggu ya? Baik, ya. Jadi dari assessment kita coaching, tapi sekali lagi bukan hanya coaching saja. Bisa mentoring, bisa training, dan sebagainya sesuai kebutuhan. Oh, minggu ini tanggal 29, Bu ya, Dokter ya? 30. Oh, 30 Pak Dek, 30 Agustus. 30 Agustus ini. Iya. Jadi dari will ke coaching itu seperti apa? Iya. Ya, itu Dok yang kepingin kami lihat. Terima kasih, Dok. Alhamdulillah dapat sama Bu Mia. Luar biasa ini Dokter Agus. Makasih Dokter Agus. Mohon maaf. Sama-sama saya sudah Bu dengan Mia. Pak Sadek nih, sudah mengganggu. Luar biasa ini. Ya, ada yang mau sharing? Ya. Silakan, waktu ada yang tinggal bertanya? 2 menit ya. Ya. Masih ada yang tanya, Dok Agus? Kalau lihat di link tidak ada ya. Banyakkan komentar bagus ya, karena baru menyadari ini, posisi sekarang ya. Apresiasi semua. Oke, nah, mungkin cukup. Gak ada lagi. Baik. Ada lagi volunteer bisa boleh tangan nih. Tanya. Sekali lagi, satu lagi. Silahkan. Nah, silahkan. Alhamdulillah. Bu boleh Yadvi. saya tanya? Silahkan Bu Yadvi. Ya, terima kasih Dokter Agus. Ya, silahkan. Selamat malam Dokter Indah. Selamat malam Bu Yadvi. Terima kasih atas waktunya. Ini dalam menentukan skala ini. Ya, ini kan skala kepuasan kita. Nah, apakah kita harus mencapai istilahnya puas 100%, 10 tadi, atau ada di titik tertentu dalam penetapan kepuasannya? Karena kan kemudian dalam menggeser tadi kepuasan, apakah yang boleh dikata nih, ada yang 8, ada yang 6, ada yang 5. Nah, yang 8 itu kita diamkan dulu atau boleh kita naikkan lagi, sedangkan yang nanti gapnya di yang satunya itu terlalu tinggi, itu membuat kita balance nggak, Dok? Seperti itu. Baik. Ini mohon ya bicara angka ya, padahal ini sebetulnya rasa yang kita rasakan secara kuali ya, tapi kita mesti kuantikan seperti itu, Dok. Jadi adakah ini titik cukup di sini seperti itu, atau harus kita lampaui karena itu kan idealnya 10, ya kan, Dok? Apakah memungkinkan selama ini sesuai pengalaman dokter? Ya, makasih, Dok. Ya. Sama-sama Bu Yadvi. Ya, ini pertanyaan banyak ditanyakan juga oleh peserta yang lain sebenarnya. Pertama, angka 0 sampai 10 itu kan hanya angka kita bagaimana kita mengkuantitatifkan suatu hal. Nah, pada hal yang akan kita nilai ini adalah tingkat kepuasan terhadap diri kita sendiri. Jadi sebenarnya sesuatu yang agak abstrak juga dikuantitatifkan. Apakah itu harus 10?
Tidak harus. Yang lebih penting dijaga adalah bagaimana itu yang tadi Dr. Erni bilang. Walaupun dia di angka 7, di angka 6 ya, tapi relatif dia lebih bentuknya lebih apa namanya? Nggak ekstrim ke bawah banget atau dia ke bawah banget. Itu ya. Apakah perlu 10? Tergantung seseorang. Kalau misalnya dia dari 8, dia mau ke 10, energinya cukup, ya, perhatiannya cukup, nggak masalah. Dia semangat, dia punya waktu, dia punya kekuatan, dia punya kemauan terus sampai 10, nggak masalah. Tapi kalau dari 4 ke 10, bisa-bisa saja. Ya, bisa-bisa saja. Tadi yang Ibu tanya, kalau dia di bawah, kita mau menaikkan mana dulu nih, yang 8 dulu atau yang di bawah dulu. Situasional juga. Makanya dipilih yang driven. Ya. Oh, ternyata untuk menaikkan yang, katakanlah, yang angkanya ada di 0 ini, saya di spiritual saya udah 7. Tapi di pekerjaan saya 0. Ya, saya 0. Saya baru PHK, saya jobless. Apa yang saya lakukan? Ya, saya mencari pekerjaan saya. Tapi saya introspeksi sendiri. Apakah tindakannya sama antara sama-sama PHK? Tentu berbeda. Nggak bisa sama juga, Bu Yatwi. Yang satu menyadari, oh dalam keadaan kondisi begini, ini waktunya saya mendekatkan kepada Allah. Waktunya saya meningkatkan spiritualitas saya. Saya harus genjot ini. Karena saya yakin Allah yang itu orang A. Orang B beda lagi. Oke. Saya spiritual saya udah cukup baik. Saya PHK. Oke. Saya akan cari pekerjaan baru. Saya akan berlatih tadi caranya buat kue. Actionnya berbeda kan? Salah, benar, tidak ada. Jadi tingkat kepuasan itu bagaimana kita menilai sendiri, actionnya juga gimana kita sendiri. Yang saya tadi titip adalah, yang sangat saya pesankan adalah bagaimana pada saat kita melihat kondisi ini, satu, kita membiasakan diri untuk limbik kita tenang. Tenang, salah satu toolsnya adalah EFT. Ya, di samping spiritualitas dan sebagainya. EFT, limbik kita tenang. Kemudian tadi kita bisa menganalisa dengan limbik tenang, PFC kita mampu berpikir dengan baik. Oke, kalau saya benerin ini keangkat semua nih, makanya driven. Kalau saya les masak, oke, saya punya pekerjaan, keuangan saya membaik, yang lain ikut. Kalau saya mendekatkan diri kepada Allah, saya merasa bahwa Allah yang maha menolong saya dan sebagainya di samping usaha-usaha yang lain, tapi kayaknya saya harus fokus dulu sama Allah. That's it. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Nah, yang 0, mau di titik keberapa, itu juga tergantung kita. Seberapa besar perhatian kita, seberapa besar kemampuan kita, seberapa besar energi kita, itu semua kita yang mengolah. Untuk mampu mengolah itu, sekali lagi, dibutuhkan ketenangan, limbik yang tenang, sehingga kita mampu menganalisa semua itu dengan baik. Gitu, Bu Yatwi. Kira-kira bisa cukup ya? Ya. Jadi, satu assessment. Dok. Ya, jadi satu assessment, setelah itu, oke, kondisinya seperti ini, menerima dengan baik, menerima dengan ikhlas, sabar, biasakan untuk limbik tenang, sehingga VFC kita bekerja. Nah, kita bisa action. Actionnya seperti apa, itu juga membutuhkan analisa. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan menjawab ya, Bu Yatwi. Ya. Mungkin sangat menjawab, Dok. Mungkin satu lagi untuk tipsnya nih ya, Bu. Untuk tipsnya menetapkan action, seandainya bagaimana tipsnya apabila kita dalam suatu kondisi keterbatasan, misalkan relationship dan finansial, sedangkan kita butuh action, misalkan kita butuh mentoring, kita butuh coaching, training,
dan lain-lainnya. Itu kira-kira tipsnya seperti apa, Ibu? Itu aja. Terima kasih, Dok. Tipsnya adalah kalau kita tadi begitu kita limbik kita tenang, ya begitu limbik kita tenang, bawah sadar kita tenang. Tenangnya tadi dengan salah satunya adalah dengan EFT, ya kita dengan itu. Kita mampu, Bu, insya Allah kita mampu, percaya dengan diri Ibu, bahwa Ibu bisa mencari solusi yang terbaik. Yang pertama ketemu trainer, ya Ibu latihan aja sama trainer. Gimana Ibu bisa meningkatkan relationship itu, misalnya begitu. Wah, aku udah training tapi kok masih nggak bisa ya, apa ya ini? Ketemu coach, ya ketemu coach. Coaching, coba dengan coaching, ya. Atau wah, ini kayaknya saya harus ketemu konsultan ini. Ketemulah konsultan. Seperti itu. Nah, mana yang duluan, mana yang ini sebenarnya tidak ada yang baku sekali, ya. Hanya ada beberapa tips. Kalau misalnya kita dalam kondisi kita kan EFTers ya, kondisi limbik tidak tenang, itu biasakan selesaikan limbiknya dulu. Selesaikan limbik kita. Jadi banyak-banyaklah tapping, banyak-banyaklah. Satu dari sisi spiritual itu wajib ya. Setelah itu silahkan gunakan tools apapun untuk Anda menenangkan limbik Anda. Sehingga PFC-nya mampu bekerja dengan baik. Jadi Ibu mampu menganalisa, oh saya butuh mentor nih. Ada nggak ya? Nggak ketemu mentor, udahlah training dulu di depan mata saya ini ada training, udah training. Seperti itu. Yang penting action, yang penting melangkah, yang penting bergerak, yang penting adalah naik. Ibu naik itu dengan sampai simple ya. Yang tadinya Pak Edi kan udah pernah ngajarin, yang tadinya tidak membaca jadi membaca setiap hari. Itu action loh itu. Maaf. Iya. Bentar. Jadi seperti itu. Ya. Sekecil apapun action kita. Hargai diri kita. Ya, hargai diri kita. Ada suatu yang saya ingin pesan juga pada diri kita adalah bagaimana kita mencintai diri kita. Bagaimana kita menghargai diri kita. Yang tadinya kita tidak membaca, jadi membaca setiap hari. Itu action. Dari tadinya tidak olahraga, menjadi olahraga. Gitu. Gitu ya Bu Yati. Semangat untuk mencari siap. Mencari tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan Ibu ya. Baik, cukup? Baik. Terima kasih Dok. Alhamdulillah Sami-sami. cukup. Ya, sami-sami Bu Yati. Ini Cukup Pak? Ada yang raise hand mau dituntaskan atau cukup ini Dok? Ada Pak Anto, ada raise hand ya. Mau tanya Pak Anto. Satu ya. Satu terakhir ini ya. Silakan Pak Anto untuk dibuka. Silakan Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Agus. Ya, baik, silakan. Dengar suaranya Pak Agus? Dengar jelas Pak. Dengar Pak. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya Bu Enda. Pemaparannya jelas sekali dan spesifik sekali. Dan ini sangat berharga dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya. Kemudian saya akan menanyakan tentang slide yang Ibu tadi tentang while tadi itu dimensi itu kan ada 6 tadi itu yang Ibu tampilkan. Iya. Jadi saya masih bingung untuk menentukan dimensi itu apakah kita itu harus fokus secara khususkah atau bisa secara umum. Contohnya kita sebagai profesi kita umpamanya kita seorang pembisnis dengan seorang pekerja di kantoran, apakah itu bisa disamakan while-nya tadi itu dimensinya itu atau tidak, Bu? Di sini saya kurang paham. Mohon penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Ya, Pak Anto, yang saya sampaikan ini adalah wheel of life. Jadi di kehidupan ini adalah dimensi-dimensi penyangga di dalam kehidupan kita secara keseluruhan, secara umum. Ya,
ada banyak wheel, Pak, ada banyak roda. Jadi yang Bapak tadi katakan, kalau misalnya kita di pekerjaan, ada yang disebut sebagai leadership untuk wheel, ya. Jadi wheel untuk leadership. Ada lagi wheel untuk performance. Ada sendiri, Pak. Kemudian kalau kita bicara, jadi aspeknya berbeda. Misalnya leadership. Apa yang kita mau kita anggap sebagai dimensi dalam leadership? Misalnya kemampuan pengambilan keputusan, kemampuan untuk komunikasi, ya, dimensi berpikir strategik dan analitik, ya, kemudian dimensi profesionalitas, itu spesifik, Pak, ya. Kemudian kalau kita bicara performance, will-nya spesifik lagi, tergantung kebutuhan, tergantung bisnis juga ada. Cuma saya masih belum terlalu detail untuk bisnis, terserah karena saya lebih banyak di life, terutama health dan wellness, dan leadership, karena saya background-nya adalah di manajemen rumah sakit, jadi saya lebih banyak di leadership, performance, dan seperti itu. Ya, kalau bisnis saya nggak detail. Tapi kalau Bapak ingin belajar lebih ini, nanti bisa saya carikan. Jadi will itu bermacam-macam sesuai dengan kondisi. Kemudian, kalau kita bicara tentang kesehatan, itu kalau kita pakai yang umum ini, yang live, terlalu jauhlah jaraknya. Maksudnya gini, kalau udah spesifik kita bisa cari yang will-nya juga lebih spesifik. Jadi untuk kesehatan itu biasanya ada lagi, kita pakai Ardels, ya. Itu lebih, jadi bagaimana dimensi kebiasaan hidup sehat kita, bagaimana kebiasaan nutrisi kita, ya, bagaimana dimensi kita dalam menjaga stres dan sebagainya, ya, kemudian fisik kita seperti apa, itu udah spesifik ke kesehatan, seperti itu, Pak. Jadi memang disesuaikan dengan konteks yang ingin kita assessment. Gitu, Pak Anto. Iya, Bu. Iya. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Bukan menjawab. Baik, jawab, Dok. Bagaimana, Dok? Tidak. Halo? Iya, agak putus-putus suaranya. Tapi alhamdulillah ini udah jelas penjelasannya, Dok. Saya nggak dengar. Gimana, Dok? Dengar suara saya, Dok? Dok Enda? Saya nggak dengar, Pak. Nggak dengar ya? Baik, karena ada gangguan sinyal, alhamdulillah ini kita udah terakhir tadi pertanyaan dari Pak Anto ya. Terima kasih semuanya telah bergabung, luar biasa. Ini makin malam, makin ini malah justru lewat seperempat jam. Mohon maaf ya bagi yang kita melampaui waktu karena banyak pertanyaan yang luar biasa. Nanti silahkan bisa langsung konsultasi sama Dr. Indah. Dr. Indah ada banyak di grup WA kita, sering juga di moderator, jadi tidak asing lagi beliau. Dia seorang coaching yang tentang kebanyakan mengkhususkan diri kepada di kesehatan. Tapi kalau memang untuk bisnis tadi Pak Anto bilang nanti akan dia akan dijelaskan lebih lanjut. Begitu, Dok, ada pesan-pesan yang bisa disampaikan ke audiens gitu. Silahkan, Dok. Masih ada ini waktu. Dokter. Terima kasih, Dok. Ini nggak dengar nih suaranya ini. Dokter Ida, dengar suara saya? Dokter? Suaranya nggak dengar. Ya mohon maaf ya karena ada gangguan di sinyalnya Dr. Indah. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan karena memang malam ini banyak gangguan ya. Tapi alhamdulillah sudah jelas disampaikan oleh Dr. Indah. Silahkan bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah tahu tekniknya untuk mengatur dimensi kehidupan supaya seimbang, itu bisa dievaluasi di masing-masing sesuai kebutuhannya. Dan keseimbangan ini tadi dibilang supaya kita jauh lebih tenang hidup kita, dan akan selalu roda itu tidak ada atas bawah, tapi selalu menanjak ke arah kebaikan.
Begitu Dok, ada pesannya terakhir Dok, karena ini nggak dengar saya juga suaranya dokter nih. Dokter bisa bicara terakhir, belum kita akhiri. Dokter Endah, nggak dengar ya suaranya ya. Iya. Baik, mohon maaf Dokter Endah tidak bisa komunikasi sama kita. Terima kasih semuanya bisa bergabung sampai di malam hari ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan yang sama. Kalau insya Allah nanti hari Rabu lagi kita ada eye contact tapi di siang hari. Biasanya tentang spiritual ya. Atau kalau LLC nanti hari Selasa dan biasanya Kamis ya kalau tidak ada halangan. Terus nanti ingat bahwa bulan Oktober kami sama Dr. Endah sebagai Ketua ICEP Annual Conference kita akan mengadakan seminar nasional tingkat internasional ya, namanya IAC ya. IAC itu ICEP Annual Conference yang kedua yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 dan 4 Oktober. Jadi jangan lewatkan, nanti ada pengumuman lebih lanjut. Ya, kebetulan ketuanya Dr. Endah ini. Ya, doakan semua bisa sukses dan lancar. Dan itu ada 10 pembicara ya. Silahkan nanti ikuti kelanjutan pengumumannya di grup-grup WA yang ada di tempat kita. Baik, terima kasih dokter. Mudah-mudahan dokter tetap sehat ya, panjang umur dan bisa berbagi lagi kepada kami ya, luar biasa. Dan kita haturkan terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.